Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di awal weekday hari Senin, tanggal tanggal berapa ini? Tanggal 11, 12, 13, tanggal 20. Benar nggak terlalu? 12, 13, 14, tanggal 21 Desember. Kok 21 sih? Ya Allah ampun. 14 Desember. Pikirannya udah di 21 Desember, karena kemarin lihat kalender akademik 21 Desember itu kita eh, libur katanya. Saya ingatnya 21 Desember. Oke, ketemu lagi. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin, minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang kuantitatif, hari ini kita bicara kualitatif. Tadinya mau sekaligus semuanya, tapi kayaknya akan overloaded kebanyakan. Jadi saya bagi dua ya. Sekarang kita bicara dulu kualitatif satu, yaitu survei. Minggu depan kita akan bicara kualitatif lagi. Yang kedua kita bicara tentang eksperimen. Sebenarnya sih secara umum ini pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Waktu kita pernah bicara tentang penelitian non eksperimen versus eksperimen. Jadi beberapa hal mungkin yang kita melakukan pengulangan yang teman-teman saya rasa mungkin udah paham atau minimal udah tahu atau minimal udah pernah dengar atau pernah nonton di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung aja masuk ke kualitatif satu survei. Oh ya, jangan lupa absen di Google Classroom sesuai deadline-nya ya. Jadi nanti apa namanya, jangan sampai kelewat. Gitu. Survei itu salah satu metode yang paling sering dipakai dalam penelitian. Kalau zaman dulu, zaman sekarang tuh udah jarang ya, karena zaman sekarang tuh kita orang ngelakuin survei online. Berapa tahun yang lalu kita tuh sering gitu, misalnya kemana ketemu orang diminta bantuan untuk ngisi survei, ngedadak di situ, di mau kertas mau pulpen. Bahkan pernah juga saya ke rumah teman, terus ada orang lewat tiba-tiba datang ke rumah, terus dia mau bikin sebuah penelitian, terus dia nge-survei. Biasanya kalau orang penelitian biar mau tuh ya, si siapa namanya partisipannya di survei, biasanya kita ngasih reward. Reward itu bisa setiap orang dikasih, tapi itu modalnya jadi gede, atau biasanya diundi. Jadi kalau misalnya yang beruntung nanti dapat apa, kita undi. Gitu. Survei itu bisa langsung, jadi bisa apa namanya, partisipannya langsung yang nulis, atau bisa kita yang nulisin. Jadi kita nanya, terus dia jawab, kita yang isi. Sekarang ada online, ya kalau dulu harus di print, dibagiin, ribet banget tuh. Waktu saya skripsi 2012, 2013 tuh baru mulai orang-orang pakai survei online. Bahkan ada beberapa dosen dulu tidak approve, tidak setuju sama survei online karena takut dianggap bla 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 bla. Iya benar sih, mungkin di zaman itu ada orang yang gagap pakai Google Form, ada gagap pakai Survey Monkey. Google Form juga masih baru dulu kali. Tapi intinya itu udah dimulai dan banyak juga kok yang pakai survei online. Oke. Apa sih survei? Survei itu adalah cara untuk ngumpulin data langsung dari partisipan mengenai perilaku atau sikap mereka terhadap suatu hal. Secara psikologis gitu, survei itu. Tapi bisa satu lagi juga mengumpulkan data demografis. Apa data demografis? Data demografis itu yang bersifat status lah gitu. Status atau kondisi si partisipan penelitian atau subjek penelitian. Contohnya misalnya suku bangsa, warga negara mana,
suku budaya apa orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, orang Medan, atau bukan Medan kali ya, apa Sunda, Jawa, Minang, Batak misalnya. Atau misalnya pendapatannya berapa per bulan, di bawah 2 juta, di atas 2 juta, di atas 5 juta, di atas 10 juta. Atau misalnya umur juga itu demografis. Di bawah 17 sampai 25 misalnya. 25 sampai 40, di atas 40 tahun, itu juga demografis. Itu kalau kita pengen tahu karakteristik orang atau karakteristik suatu kelompok itu pakai survei demografis. Saya pengen tahu misalnya rata-rata umur teman-teman semester 3 psikologi umum itu berapa gitu. Saya pakai data survei demografis. Umurnya berapa gitu. Jadi survei bisa sikap, bisa perilaku, bisa juga demografis. Yang paling penting tuh kalau misalnya kita mau bikin survei, bikin penelitian dan menggunakan survei, itu yang penting tuh kita harus tahu dulu tujuan penelitian itu apa, tujuan penelitian kita apa. Jadi kadang gini, ada satu variabel itu bisa menggunakan beberapa skala, bisa menggunakan beberapa alat ukur. Kenapa alat ukurnya ada beberapa? Sama nggak? Bisa sama, bisa beda gitu. Jadi ada beberapa alat ukur yang dia variabelnya sama, tapi alat ukurnya beda gitu karena tujuannya beda, tujuan penelitiannya. Kadang-kadang orang itu melihat variabel misalnya yang paling sering tuh ini kalau di PIO, karakteristik pekerjaan, job karakteristik gitu. Karakteristik pekerjaan itu kalau baca teorinya itu bilang karakteristik pekerjaan tuh harus mempunyai sifat-sifat berikut kali ini. Jadi sifat-sifat yang memiliki pekerjaan ada bla 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 gitu. Nah, orang tuh kadang-kadang dia tahu teorinya, dia masukin ke penelitiannya teorinya, tapi dia nggak ngerti tujuan penelitian dia apa. Apakah kita, kalau job karakteristik itu sifat-sifat pekerjaan harus ada ini. Berarti kalau kita menilai karakteristik pekerjaan, maka yang kita nilai pekerjaannya. Gitu. Pekerjaannya udah sesuai belum dengan konsep-konsep yang ada di job karakteristik. Nah, kalau kita nilai job karakteristik, yang dinilai pekerjaannya. Gitu. Tapi kadang gini, penelitiannya, pengaruh job karakteristik terhadap motivasi kerja misalnya. Kalau motivasi kan bukan di pekerjaan ya, motivasi itu di individu, gitu, di orang kan. Terus kita mau lihat gitu, pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap motivasi. Bisa dua caranya. Bisa kita lihat dulu karakteristik pekerjaannya udah bagus apa belum. Terus kita lihat motivasi pekerja di suatu tempat, terus kita bandingin skornya. Atau bisa juga karakteristik pekerjaan ini sebetulnya bukan karakteristik pekerjaan apa yang kita nilai, tapi persepsi karyawan terhadap karakteristik pekerjaan. Karyawan itu udah merasa pekerjaan ini punya karakter-karakter tertentu yang memenuhi kaidah karakteristik pekerjaan. Kalau udah, asumsinya, maka dia akan termotivasi kerjanya. Akan kayak gitu. Nah, itu kan karakteristik pekerjaan sama-sama. Emang sih depannya jadi ada kata persepsi dan kadang-kadang orang-orang banyak yang terlewat ya nulis kata persepsi. Sebenarnya nggak ya oke lah terlewat, tinggal ditambahin kalau terlewat. Tapi yang masalahnya adalah dari awal tujuannya apa gitu. Mau neliti karakteristik pekerjaan itu pekerjaannya atau karakteristik pekerjaan berdasarkan kacamata pegawai. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin penelitian, kalian mau ngambil data pakai survei, itu kalian dalemin dulu gitu. Tujuan penelitiannya apa. Terus kayak kadang gini waktu itu, ada juga yang bikin penelitian orientasi masa depan. Terus
dia mengadaptasi alat ukur yang udah dia pakai alat ukur, dia pakai skala yang udah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Jadi dari skripsi orang lain. Saya tuh sebenarnya kurang apa ya namanya, kurang suka, kurang klop kalau kita pakai alat ukur yang diadaptasi orang lain di skripsi. Karena kenapa? Kita sendiri aja, saya sendiri aja kadang-kadang mengadaptasi alat ukur itu belum tentu 100% sempurna. Jadi saya kurang percaya sama orang lain gitu. Kecuali kalau misalnya kamu ngambilnya adaptasinya dari artikel atau adaptasinya dari tesis minimal atau dari disertasi S3 gitu. Kalau deskripsi banyak juga yang penting ya udahlah namanya. Karena udah saya begini, ya udah skripsi namanya juga hitung-hitung latihan aja gitu. Nah, jadi kalau saya lebih suka kalian tuh mengadaptasi dari penelitian aslinya, ya alat ukur aslinya. Nah, waktu itu ada yang adaptasi alat ukur orientasi masa depan menggunakan alat ukur orientasi masa depan di bidang pekerjaan yang berbeda gitu. Jadi kalau yang ini dia pengen nelitinya orientasi masa depan pensiunan. Yang dia pakai alat ukur yang udah diadaptasi orientasi masa depan wanita tunasusila gitu. Jadi kan apa ya namanya karakter, kalau menurut saya dia dinamika psikologinya beda gitu. Jadi kalau orang pensiun itu kan apa namanya satu titik memang harus seperti itu gitu. Orang akan pensiun waktu itu, apalagi dia menggunakan penelitian pensiun itu mandatory retirement. Jadi pensiunnya emang udah wajib pensiun karena udah masuk ke umurnya. Orang pensiun kan ada yang happy, ya maksudnya kerjanya happy aja tapi harus pensiun gitu kan. Ada yang emang ditungguin pensiunnya gitu. Tapi kan kalau misalnya orang kerja sebagai wanita tunasusila, apakah sama tuh dinamika psikologisnya dengan orang pensiun? Apakah misalnya dia bilang bahwa ya saya nggak mau kerja begini terus, gitu, saya nggak mau jadi WTS terus, suatu hari saya akan kerja benar kalau misalnya duit saya udah ngumpul, misalnya kayak gitu. Pertanyaannya kan sama nggak sih itu dengan pensiun? Gitu. Atau misalnya ada hal-hal kenapa pengen berhenti? Ya karena di enggak saya tahu ini bukan kerjaan yang baik misalnya gitu. Sama nggak orang pensiun? Apa orang pensiun di kantor juga ngomong gitu? Kenapa kamu pensiun? Ya itu bukan pekerjaan yang baik gitu. Ya, bisa aja tapi standar baiknya juga udah berubah. Apakah baik itu untuk kesehatan psikologis, apa baik itu secara moral, apa baik itu secara pendapatan, jadi beda-beda ya. Karena itu sama-sama ngomongin orientasi masa depan. Itu sama-sama menggunakan skala yang sama, gitu. Tapi tujuan penelitiannya beda. Hanya biasanya kalau kita mengadaptasi dari alat ukur asli itu sifatnya umum. Karena dia kan pengen dipakai sama orang lain kan ya, alat ukurnya itu. Semakin banyak dikutip, dipakai orang lain, dia semakin gede reputasi sebagai peneliti. Nah, kan dibikinnya umum. Nah, kita harus mengadaptasi, kita sesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Jadi, pentingnya sebelum kita melakukan survei, itu kita tahu, kita paham banget apa tujuan penelitian kita. Tadi udah dibahas di depan, jadi tipe pertanyaan itu ada demografis, ada perilaku, ada sikap atau percayaan. Jadi kalau demografis kayak tadi ya, pendapatan, umur, pekerjaan misalnya, pendidikan. Kalau perilaku, hal-hal yang pertanyaan yang diharapkan dapat mengambil gambaran perilaku si partisipan sehari-hari. Saya selalu sarapan sebelum pergi kuliah. Itu behavior kan. Atau misalnya apalagi? Saya tidak bisa melepaskan diri saya dari minum kopi. Behavior. Kalau attitude misalnya, saya merasa atasan saya telah bersikap adil terhadap semua karyawan. Misalnya. Attitudes.
Atau kalau belief misalnya, saya merasa Indonesia merupakan negara atau tempat terbaik untuk ditinggali, atau bukan ditinggali apa bahasanya. Indonesia merupakan tempat untuk menjadi atau gini, Indonesia tuh tempat Indonesia merupakan tempat tinggal terbaik bagi umat manusia misalnya. Misalnya belief, itu attitude atau beliefs ya. Gitu. Jadi tiga tipe pertanyaan demografis, behavior, attitude dan beliefs. Nah, ada yang harus diperhatikan ketika bikin pertanyaan. Jadi kalau mau mengadaptasi, biasanya gini, kalaupun kita mengadaptasi ya, kita kan nanti translate dulu. Nah, udah translate itu biasanya nih ya, yang translate itu kan bukan orang psikologi. Jadi mereka nggak ngerti tuh pengennya gimana. Yang penting udah aja bahasa Inggrisnya begitu, ya udah translate ke bahasa Indonesia. Udah translate Indonesia, ya udah gitu. Nah, kadang-kadang ada orang-orangnya. Jadi gini, karena bahasa Inggrisnya begitu, ditranslate ke Indonesia harus sama kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak boleh kita ubah-ubah, boleh kita ubah-ubah. Yang penting maknanya atau tujuannya nggak hilang. Makanya kalau ada translate tuh ada namanya expert judgment. Jadi expert translate itu memindahkan dari bahasa awal ke bahasa tujuan. Expert judgment memastikan maknanya nggak berubah kalau ditranslate. Gitu. Jadi saya pernah agak ini, jadi Pak ini kan hasil translate, masa diubah-ubah, kalau itu berubah makna dong ya, makanya itu pakai expert judgment. Gitu. Jadi pertanyaan itu boleh diubah, disesuaikan dengan karakteristik subjek kita, dengan tujuan penelitian kita. Tapi ada beberapa hal ketika kita menyusun pertanyaan atau kalian mengadaptasi, memodifikasi pertanyaannya, ada 4 hal harus diperhatikan. Yang pertama itu simplicity. Jadi buatlah pertanyaan itu sesimpel mungkin, jangan ribet gitu. Biar orang tuh nggak pusing gitu bacanya, nggak ini gimana sih maksudnya pertanyaan gitu. Jadi buatlah sesimpel mungkin. Jangan misalnya gini, sarapan merupakan hal yang baik bagi tubuh kita. Apakah teman-teman apakah Anda selalu bersarapan sebelum melakukan kegiatan sepanjang hari misalnya? Kan ribet amat, langsung aja apakah Anda suka sarapan, udah beres gitu kan. Jadi atau misalnya kepuasan adalah hal yang penting dalam organisasi, di mana adanya minimnya diskrepansi antara harapan dan realita merupakan faktor yang menentukan kepuasan seseorang. Apakah Anda merasa puas bekerja di organisasi ini? Kayaknya ribet banget, panjang banget gitu openingnya. Jadi buatlah sesimpel mungkin. Kedua, itu hindari double barrel question. Jadi dalam satu pertanyaan ada 2 pertanyaan. Jadi double barrel itu kayak kamu kalau tahu shotgun atau apa shotgun itu bahasa Indonesia-nya? Pistol tuh yang gede, dia biasanya bukan selongsong, pipa gitu ya. Si barel namanya, pipa yang ngeluarin pelurunya itu ada 2. Jadi kalau kamu suka nonton film horor nggak misalnya? Nonton film horor tuh biasanya si di rumah itu punya shotgun. Dia ambil shotgun tuh kan, masukin pelurunya 2 kali kan tuh. Peluru shotgun tuh ada shotgun yang manual. Masukin 1, masukin 2, baru dikokang karena dia nembaknya 2 kali. Nah, dia nembak 2 kali. Jadi pertanyaannya jangan sampai nembak pertanyaan 2 kali. 2 hal, bukan 2 kali. Jangan sampai ada pertanyaan yang menanyakan 2 hal sekaligus. Misalnya gini, apakah Anda senang
dan puas kuliah di Unibi, gitu. Itu double barrel. Atau misalnya, apakah Anda senang berinteraksi atau jangan apa ya bahasanya bentar. Apakah Anda senang berkegiatan di Fakultas Psikologi Unibi dan di keluarga mahasiswa Fakultas Psikologi Unibi? Kan jadi dua tuh pertanyaannya. Kamu senang nggak berkegiatan di kampus di Fakultas Psikologi Unibi dan berkegiatan di mahasiswa? Atau seberapa puas Anda mengikuti kuliah metode penelitian 1 dan observasi misalnya? Kan nggak ini ya, maksudnya kayak bisa jadi ada orang yang observasi dia senang puas tuh kuliah observasi tapi nggak puas di kuliah metodologi penelitian, atau sebaliknya ada orang yang puas di kuliah metode penelitian nggak puas kuliah di observasi. Itu double barrel question. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu, buatlah jadi dua pertanyaan. Apakah Anda puas mendapatkan mata kuliah metode penelitian? Bawahnya, apakah Anda puas mendapatkan kuliah metode observasi? Jadi dibuat dua pertanyaan daripada satu pertanyaan tapi double barrel, gitu ya. Yang ketiga itu avoid loaded question, hindari loaded question. Loaded question itu pertanyaan yang mengandung asumsi, loaded, gitu ya. Jadi itu harus netral ketika bikin pertanyaan. Kita nggak tahu dia mau mengarah kemana. Gitu. Jadi jangan berasumsi, jangan menjudge. Misalnya pertanyaannya gini, perasaan bersalah misalnya. Apakah Anda merasa bersalah dengan kesalahan-kesalahan yang pernah Anda buat? Gitu? Atau pernahkah Anda merasa bersalah terhadap kesalahan-kesalahan yang Anda buat di hidup Anda? Itu kan kosong, tuh nggak loaded kan. Kita nggak berasumsi. Ya kesalahan semua orang pasti punya kesalahan di kehidupannya. Tapi kalau loaded misalnya gini, apakah Anda merasa bersalah karena pernah melakukan bullying terhadap teman Anda? Itu kan assumption, itu judgment. Loh, iya apa iya semua orang pernah melakukan bullying? Atau misalnya apakah Anda apa yang Anda rasakan misalnya ketika menjadi korban sexual abuse, atau apa yang Anda rasakan ketika menjadi korban pelecehan seksual? Itu kan assumption bahwa partisipannya pernah dilecehkan secara seksual. Benar nggak gitu kan? Belum tentu. Gitu. Atau macam-macam lah. Apakah Anda akan berhenti untuk menyakiti hewan peliharaan Anda? Gitu kan itu nggak tahu. Gitu. Nah itu jangan seperti itu. Jadi, avoid loaded question. Yang keempat itu avoid negative wording. Jadi jangan pakai pertanyaan negatif. Jadi ada gini misalnya. Contohnya apa ya? Apakah Anda tidak suka merokok? Atau gini, yang pertanyaan. Pernyataan aja pertanyaan. Saya merupakan seseorang yang tidak suka merokok. Terus responnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kan itu pernyataannya tuh negatif ya. Saya merupakan orang yang tidak suka merokok. Terus misalnya saya jawab, karena saya nggak ngerokok. Saya jawab, sangat setuju. Maka jawaban saya tuh sifatnya positif terhadap hal yang negatif gitu. Jadi ribet kan gitu. Ribet banget gitu kalau positif terhadap hal yang negatif gitu. Jadi hindari pernyataan atau pertanyaan seperti itu. Lalu udah aja langsung ini. Saya merupakan seseorang yang suka merokok. Udah aja saya suka merokok. Sangat setuju, tidak setuju. Kalau saya nggak ngerokok, mungkin saya akan jawab sangat tidak setuju karena saya nggak ngerokok.
saya punya argumen negatif atau saya punya pilihan negatif terhadap pertanyaan atau pernyataan positif, otomatis langsung positif, langsung negatif. Tapi kalau tadi bolak-balik kan, saya punya jawaban positif terhadap pertanyaan negatif. Jadi sebenarnya jawaban saya positif apa negatif? Jawaban saya negatif dong, ya kan gitu. Karena saya positif terhadap negatif. Ya positif kali negatif, negatif. Jadi itu ya, hindarilah negative wording ya. Jadi nanti kalau kalian semester depan, kalau nggak salah, ngambil penyusunan skala psikologis, nanti ini bisa diingat-ingat lagi. Harus simple, jangan ada double barrel equation, jangan ada loaded equation, jangan ada negative wording. Unfavorable is better. Jadi unfavorable itu gini. Dia sebuah item, ya, dia sebuah pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner, tapi nilainya terbalik. Jadi kalau semakin kita negatif, nilainya tuh semakin gede skornya sebetulnya. Jadi kan gini biasanya, kalau sangat setuju 5, tidak sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Normalnya gitu tuh kalau normal. Kalau unfavorable terbalik, sangat tidak setuju 5, terusnya gitu. Jadi kita mengharapkan jawaban negatif dari sebuah pertanyaan atau pernyataan itu unfavorable. Itu lebih bagus daripada kalimatnya udah langsung negatif. Ya kalimatnya buatlah positif, biarin pertanyaannya skor jawabannya yang negatif atau unfavorable gitu. Terus respon itu, lanjut kita ke respon. Respon itu ada beberapa, ada closed versus open-ended. Closed versus open-ended respon, ada rating scale, ada graphic rating scales, ada non-verbal rating scales, ada labeling response alternatives. Jadi closed versus open-ended itu gini, kalau closed ended response itu kayak multiple choice. Itu closed-ended. Kuesioner, sangat tidak setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu closed-ended. Jadi tertutup terhadap kemungkinan jawaban yang lain. Kamu cuma boleh menjawab dari jawaban yang disediakan. Itu closed-ended. Kalau open-ended, itu kayak pertanyaan esai. Kayak pertanyaan UTS kemarin itu open-ended semua. Kan? Kamu boleh jawab apa aja. Gitu. Saya nggak kasih pilihan jawaban. Kamu udah sarapan belum? Saya tanya hari ini. Itu open-ended. Udah Pak. Belum Pak, tapi baru makan pisang goreng. Misalnya. Saya tadi mau sarapan Pak, tapi tumpah di jalan. Misalnya. Open-ended, macam-macam jawabannya. Tapi kalau close-ended, kamu udah sarapan belum? Oke, Assalamualaikum, terima kasih udah hadir di kelas metode penelitian. Saya mau tanya dulu, kalian udah sarapan belum? A, sudah. B, belum. C, sudah tapi nggak jadi. D, belum tapi niatnya sih sarapan. Misalnya kan nggak gitu. Jadi close-ended itu ada pilihannya, kita nggak bisa menggunakan jawaban lain di luar dari jawaban yang disediakan. Kalau open-ended tuh kita bebas lah menjawab. Kedua itu rating scale. Rating scale itu kayak scale Likert ya. Ini ada contohnya. Nah ini rating scale. Jadi biasanya ini kayak di Google Form. Jadi kalau kalian pernah isi kuesioner atau survei via Google Form, dia itu pakai Likert seperti ini. Jadi, dalam skala 1 sampai 5, seberapa puas Anda dengan produk kami? 1, totally satisfied. 5, totally dissatisfied. Misalnya gitu. 1 tuh puas banget, 5 sangat tidak puas. Gitu ya. Jadi ini di rating. Jadi ada rating 1 sampai rating 5. Rating scale. Umumnya penelitian banyaknya pakai rating scale. Sebutnya dulu tuh yang bikinnya namanya Likert. Jadi makanya sebutnya Likert rating scale. Likert rating scale itu bisa jumlahnya macam-macam, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 4, bisa 6. Pahamnya beda-beda, orang bilang ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6. Biasanya kalau kita mengadaptasi alat ukur, kita ikuti alat ukur aslinya. Ya pakai berapa. Jadi ada paham yang bilang kalau
Red liquor itu harus ganjil. Kenapa ada ganjil? Karena ada titik tengah kalau ada ganjil. Kalau ada titik tengah, justru orang tuh menghindari penggunaan titik tengah. Kayak gitu. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang bilang harus genap, nggak ada titik tengah. Karena nggak ada titik tengah, orang malah pengen ke tengah jawabannya gitu. Antara nggak 4 nih, antara 2 dan 3. Gitu, katanya gitu. Jadi macam-macam pahamnya. Tapi lebih gampang ketika kita bikin penelitian menggunakan Likert atau rating scale, kita ikuti penelitian atau ikuti alat ukur aslinya. Dia pakai berapa? Dia pakai Likert 7, ya udah kita pakai Likert 7. Dia pakai Likert 6, ya udah kita pakai Likert 6. Gitu. Yang kedua itu graphic rating scale. Jadi graphic rating scale itu sama, mirip-mirip dengan rating scale, tapi ada semacam penggaris yang menandakan bahwa jaraknya itu sama. Kita mau milih di mana. Seperti contohnya di sini. Atau kalau misalnya kamu posting Insta story, terus itu ada tuh meteran yang kalau orang nonton Insta story, siapa kita bisa narik si emote-nya jadi gede. Itu bisa masuk ke graphic rating scale. Ada di posisi mana kan gitu. Ada posisi full kanan, 3/4 kanan, di tengah, 3/4 kiri, atau paling kiri. Graphic rating scale yang lebih lucu, namanya non-verbal rating scale. Jadi dia pakai image-image tertentu untuk menggambarkan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan. Sebenarnya basicnya dari rating scale. Tapi kalau biasanya pakai verbal, pakai tulisan, dia pakai non-verbal. Sebetulnya sih ini masuk juga ke graphic rating scale. Ini kan masuk graphic rating scale. Biasanya kalau graphic rating scale masih gini. Biasanya kalau non-verbal ini nggak ada tulisannya. Jadi saya nggak dapat contohnya. Jadi misalnya cuma gambar emote smiley-nya aja gitu. Nggak ada tulisan extremely satisfied. Nggak ada tulisan unsatisfied. Nggak ada tulisan netral. Di bawahnya nggak ada. Cuma gambar doang. Kalau kamu ke bank tuh, ke BCA, suka biasanya kalau ke customer service BCA tuh udahnya kita harus mencet gambar smiley. Mau milih yang mana. Atau kalau kamu ke Indomaret juga tuh kan suka ada Sidomar, lebah itu. Yang lebah itu kamu mau milih domar yang happy, domar yang sedih itu non-verbal rating scale, pun cuma skala 2. Gitu. Ini bisa dipakai juga gitu ya. Jadi tapi kalau 2 ini graphic rating scale. Sebenarnya basically sama aja rating scale semua juga, tapi ada dimodifikasi. Ada yang pakai gambar tertentu, ada yang pakai meteran, atau ada gambar kayak termometer gitu kan. Ada gambar smiley. Biasanya kalau kita melakukan survei online tuh kita bisa lebih kreatif bikin. Kalau Google Form sih mungkin agak susah ya, tapi kalau misalnya nggak tahu kalau di platform lain, mungkin kita bisa modifikasi pakai seperti ini. Ini labeling respon alternatif. Jadi pertanyaannya close-ended dan kita punya label tertentu. Kita yang melabeling. Biasanya seringnya dipakai di demografis. Ini contohnya juga demografis. What is your annual household income? Berapa rata-rata pendapatan per tahun rumah tangga kamu? Kurang dari $30.000, 30.000 sampai 70.000 dan seterusnya. Ya kita kan yang memberikan label. Terserah kita, kamu mau bikin, saya nggak mau $30.000 lessnya, mau less than $100.000 misalnya, boleh aja itu karena kita melakukan labeling. Gitu. Itu beberapa contoh dari respon dari pertanyaan survei. Kalau udah merumuskan pertanyaannya, kita melakukan finalisasi. Finalisasi itu ada 3 tahap. Yang pertama kita formatting. Formatting itu kita bikin, kayak kamu bikin Google Form, terus atau kamu bikin
kuesionernya di Word untuk di-print dan dibagikan misalnya. Buatlah serapih mungkin tanpa typo, dengan spasi yang enak gitu. Tiap pertanyaan punya spasi tertentu supaya enak dibaca. Terus misalnya kadang-kadang ada juga yang pakai tabel, jadi per kotak pertanyaannya supaya jadi biar partisipan tuh nggak pusing gitu lihatnya. Antara satu pertanyaan ke pertanyaan berikut itu kelihatan, oh ini pertanyaan yang berbeda, jadi nggak puyeng. Kadang-kadang kalau padat banget pusing atau nggak gini, ngerjain pertanyaan nomor 4 yang diisi pertanyaan nomor 5 gitu. Jadi nomor 4-nya kosong, nomor 5-nya salah gitu kan. Itu pentingnya formatting ketika kita bikin survei atau kuesioner. Terus juga kalau misalnya memutuskan pakai rating scale, buatlah rating scale semuanya. Gitu. Dalam satu konteks yang kamu mengukur dua variabel ya, dalam satu variabel itu saya mau pakai rating scale atau grafik rating scale aja semua. Atau misalnya kamu mengukur dua variabel pertama tuh mau pakai 5 poin Likert, pakai 5 pilihan jawaban. Ya udah 5 aja sampai beres. Variabel berikutnya misalnya berubah mau jadi 7 itu boleh-boleh aja, tapi dalam satu variabel atau dalam satu topik, dalam satu tema itu harus seragam. Biar nggak pusing orang tuh. Jangan sampai nomor 1 pilihan jawabannya 5, nomor 2 pilihan jawabannya 2, nomor 3 jawabannya 4 gitu. Jadi kan ini gimana ya kalau nggak konsisten gitu. Makanya kan harus sama. Kayak ujian lah, ujian juga kan gitu. Kalau pilihan ganda kan kalau pilihannya ABC semua. Kalau ABCD semua. Kalau ABCDE semua. Yang kedua itu yang harus diperhatikan itu sequence of question. Jadi susunan pertanyaan atau susunan pernyataan. Biasanya biar nggak pusing orang, itu pertanyaannya dikumpulkan dalam topik yang sama. Kalau mengukur misalnya pengaruh kecerdasan terhadap semangat belajar misalnya, ya kumpulin aja pertanyaan kecerdasan, habis itu tanyakan semangat belajar, Terus juga biasanya ada pertanyaan demografis, lebih bagus disimpan, beberapa penelitian tuh nyebut demografis itu bagusnya disimpan di belakang. Jadi biar enggak, dia orang tuh semangat ya, saya mau meneliti perilaku konsumen, perilaku kalian dalam belanja online misalnya. Maka kalian harus kayaknya rame nih ya, saya mau ngisi. Tapi kalian akhirnya ngisi dulu gaji berapa, pendidikan, keburu bosen gitu, atau keburu ke distraksi yang lain. Tapi kalau kamu langsung dikasih pertanyaan yang nyambung sama topiknya, masih semangat gitu. Masih semangat, akhirnya jawab tidak mudah terdistraksi. Demografisnya disimpan di belakang biasanya gitu. Yang ketiga, kalau udah format bagus, sequence of question-nya bagus, lakukan pilot test. Jadi jangan sampai udah bikin kuesioner langsung aja ngambil data, nggak kayak gitu. Kamu pilot dulu. Kamu cek dulu reliabilitasnya, kamu cek dulu validitasnya, baru ngambil data. Biasanya pilot ya 30 orang lah gitu. Rule of thumbs-nya. Jadi 30 orang, habis itu baru kamu pilot test sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, maka semakin bagus penelitiannya. Gitu. Udah finalizing, udah punya nih ya alat ukur atau kuesioner. Udah ada, tinggal kamu pilih gimana cara kamu menyampaikan alat ukur ini ke partisipan kamu. Jadi ada beberapa metode ketika kita mau menyampaikan survei atau kuesioner kita ke partisipan penelitian. Nah, ada beberapa, contohnya adalah jadi udah tadi ada kuesionernya, udah disusun, udah dipilot. Nah, sekarang pilihannya ini tuh pertama tuh mau individual atau klasikal. Jadi kalau individual itu dikasih share perseorangan misalnya, atau dikumpulin dulu dalam satu kelas terus dibagiin bareng-bareng dikerjakan dalam waktu yang sama.
Yang kedua, kuesionernya mau offline, pakai biasanya kalau gitu disebutnya paper and pencil, pakai kertas dan pulpen secara manual, atau online survei. Gitu. Online survei bisa Google Form, SurveyMonkey, atau macam-macam gitu ya. Itu online atau mau offline. Biasanya kalau sekarang menurut saya udah lebih praktis untuk online, karena bahkan rasanya kita bisa ngisi survei di HP juga gitu. Jadi nggak, kalau dulu kan mau buka Google Form harus buka dari laptop gitu. Kalau sekarang kayaknya dari HP juga udah bisa gitu. Jadi sebenarnya lebih simpel kalau kita online survei. Yang keempat, atau mau pakai interview, mau kita wawancara. Jadi kita yang ngisiin jawaban dari orang lain, dari partisipan penelitian. Interview ini biasanya mau face to face apa mau online juga gitu. Apakah ketemu langsung terus tanya, atau online, bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp mungkin, atau bisa lewat Google Meeting atau via Zoom. Gitu. Jadi seperti apa cara pengambilannya? Biasanya kalau paling gampang dan paling mudah itu pakai online survei. Oke, berikutnya yang harus kita perhatikan itu sampel. Sampel juga pernah kita bahas ya sebelumnya di eksperimen versus non eksperimen. Cuma saya lupa, saya waktu itu perasaan bikin PPT-nya tapi nggak ada PPT-nya. Jadi kita bahas lagi. Jadi samplingnya atau mencari sampel itu ada dua cara besar. Ada probability sample, ada non probability sample. Jadi kalau probability itu artinya setiap anggota populasi itu punya kemungkinan yang sama untuk diambil jadi sampel. Tapi kalau non probability itu kesempatannya orang itu beda-beda gitu. Jadi tergantung dari spesifikasi atau dari karakteristik yang pengen kita ambil, atau yang kita punya. Probability sample itu terbagi dua, ada stratified random sampling, ada cluster sampling. Bedanya apa? Kalau stratified itu kita melakukan strata, pemberian strata untuk melakukan sampling. Contohnya misalnya saya mau mengambil sampel dari teman-teman psikologi angkatan 2019. Saya bikin strata. Yang IPK-nya 3,5 ke atas, yang IPK-nya 3 sampai 3,5, IPK-nya 2,7 sampai 3, yang IPK-nya di bawah 2,7. Jadi dari setiap strata IPK itu saya ambil sampel secara random. Baru saya lakukan penelitian. Atau cluster sampling. Sampling saya ambil random dari kelas A, saya ambil random dari kelas B, saya ambil random dari kelas C. Itu probability sampling. Semua punya kesempatan yang sama. Walaupun udah dibagi-bagi, semua punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel penelitian. Yang kedua, itu ada non-probability sampling. Itu ada convenience sampling, purposive sampling, dan quota sampling. Bedanya apa? Convenience itu kita mengambil sampel dengan karakteristik tertentu yang paling mudah kita dapat. Gitu. Jadi misalnya, saya mau meneliti dark personality. Bukan dark personality, apa namanya? Dark triads. Kalau masih ingat di bio saya pernah bahas. Dark triads personality. Dark triad personality saya ambil udah aja langsung mahasiswa psikologi Unibi misalnya gitu. Karena saya punya akses mudah terhadap mahasiswa psikologi Unibi. Itu convenience. Atau saya mau mengetahui misalnya kepuasan teman-teman sebagai mahasiswa Unibi. Maka saya ngelakuin survei jam 9 pagi. Jadi jam 9 pagi saya ngelakuin survei, siapa aja yang mahasiswa Unibi yang ada di kampus, saya kasih survei. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau mahasiswa yang datangnya jam
2 siang berarti dia nggak dinilai dong kepuasannya. Kalau misalnya kayak tadi dark triads-nya cuma di Fakultas Psikologi, apakah bisa ngegambarin dark triad se-Unibi? Sedangkan fakultas lain atau prodi lain nggak saya ambil datanya. Convenience sampling. Jadi lebih convenience lebih mudah. Gitu. Atau misalnya kayak ada orang tuh nyari partisipan surveinya di mall misalnya. Setiap ada yang lewat, ditanya itu convenience sampling. Ya karakteristiknya mungkin pengguna mall itu, terus yang penting seketemunya aja sehingga convenience. Yang kedua itu purposive sampling. Purposive sampling itu mengambil sampel dengan karakteristik tertentu. Millennials yang sudah bekerja, mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa titik, mahasiswa aja, mahasiswa gitu. Itu kan purposive sampling. Apalagi misalnya mahasiswa psikologi, itu purposive sampling. Ada karakteristik tertentu. Yang ketiga itu kuota sampling. Kuota sampling enggak bicara karakteristik, tapi bicaranya enggak hanya bicara karakteristik, tapi bicara juga jumlah. Jadi saya mau bikin survei terhadap 100 orang partisipan. Udah ketemu 100 sudah aja. Beres, nggak diambil lagi data. Tapi kalau convenience atau purposive itu bisa jumlahnya sebanyak-banyaknya. Itu bedanya. Convenience, purposive dengan kuota. Oke, itu ya. Hari ini kita bicara survei dari tipe pertanyaan, apa yang harus dihindari pertanyaannya, terus apalagi tadi bentuk respon, terus finalisasi, administrasi, dan sampel. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh posting di komen di Google Classroom, boleh chat via WhatsApp group, atau boleh chat Japri juga kalau misalnya, saya malu mau nanya, saya mau chat Japri aja, silahkan. Boleh. Terima kasih udah menyaksikan. Sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.